Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah sami sehat nggih. Rasanya kok lama banget nggih. Padahal 2 minggu nggih. Rasanya lama mboten? Nggih, rasanya lama banget. Saya juga merasakan nggih. Karena mungkin ada kesibukan yang panjang rasanya, dan juga mungkin karena saya bertambah jadwal di beberapa tempat, jadi rasanya tuh rengket. Kok rasanya udah ketemu Nurul Huda meneh ya. Mudah-mudahan tanda kita saling terpaut hatinya dan saling mendoakan, insya Allah nggih. Insya Allah kita ngaji tidak hanya cukup bertemu seperti ini, tapi sebaiknya di rumah juga saling mendoakan, insya Allah nggih. Karena di antara fikih yang sudah kita pelajari nggih menika, seorang muslim itu mendapatkan keuntungan dengan mendoakan muslim yang lain nggih. Bahwa kita mengucapkan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, itu saja itu pahalanya udah besar banget nih. Karena setiap kebaikan atau ampunan yang Allah berikan kepada seorang muslim yang lain, buah dari doa kita dapat satu kebaikan darinya. Iya, saya beritahu artinya nih. Allahumma gfir, ya Allah saya mohon kepada Engkau ampunan, lil mu'minina wal mu'minat, kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wal muslimina wal muslimat, orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu ini dengan tidak perlu yang panjangnya kan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Tapi kalau dengan enggak hafal, minimal Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, cukup. Itu jenengan dapat kebaikan banyak sekali sesuai dengan jumlah kaum muslimin yang ada di dunia ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ringan toh sebenarnya, Masya Allah. Ya, makanya jangan pelit kita mendoakan orang lain. Kalau orang lain yang tidak tahu antah berantah saja kita doakan, apalagi yang ngaji begini. Makanya jenengan antar yang sudah ngaji seperti saling doakan. Jangan sampai ada di antara jamaah yang bersedih, kalau bisa. Kalau ada kesedihan salah satu, maka sedih seluruhnya. Muslim itu begitu nih. Seperti kita dicubit di sini, yang kerasakan seluruh badan tuh. Nah, kalau ada saudara panjenengan yang susah, kalau bisa jenengan ikut minimal berempati, kalaulah pun belum bisa membantu, ya, dengan mendoakan. Ya. Kita mungkin diberi kelebihan satu sisi, ya. Jenengan mungkin sebagian ada diberi kelebihan waktu, maka tolonglah orang lain dengan waktu panjenengan. Ada yang diberi kelebihan harta, tolonglah orang lain dengan harta panjenengan. Wong iya, itu yang akan membuat kita tuh masuk surga, ibu-ibu semuanya. Nggih. Ada yang mungkin punya kedudukan, tolonglah dengan kedudukannya. Maka dalam skala kecil jenengan yang sekarang berkumpul di malam hari ini, kita membayangkan sama-sama masuk surga Aden besok. Nggih. Jenengan seperti ini, kita akan kumpul seperti ini loh Bapak Ibu. Besok kita di atas dipan-dipan. Sudah nggak mikir lagi problematika, kita saling berbicara. Maka kita membayangkan posisi itu, nggih. Mudah-mudahan dengan lembutnya hati kita, mudah-mudahan dengan kelebihan yang kita miliki, kita bisa tolong orang lain. Apapun itu, apapun itu. Sebagian dengan harta, sebagian dengan tenaga, sebagian dengan waktu, sebagian dengan senyumnya, sebagian dengan berbuat baiknya, sebagian dengan kalimat-kalimat yang baik. Nggak semuanya sama kan? Ya kan, ada orang diberi dengan ilmunya. Saya sementara bisa dengan ilmunya seperti ini. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk sama-sama berumur panjang, insya Allah, sehingga kita tetap istiqomah di dalam kebaikan. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk tahun 1446 Hijriah. Berarti hitungan kalender kita kurang 1 tahun. Gitu? Hitungan kalender kita kan sudah tetap. Akhirnya kan di sini sudah jelas. Sejak diciptakan jenengan akan berakhir di sini. Kalau sudah geser ke sini 1 tahun berarti kurang 1 tahun. Jadi kita harus lihat apa yang sudah berlalu 1 tahun kemarin. Adakah 1 tahun kemarin banyak ibadahnya atau banyak enggak ibadahnya? Kita koreksi. Kemudian kita muhasabah ke depan bagaimana, ya kan? Alhamdulillah tahun lalu kita sudah mulai ngaji, alhamdulillah. Dan kita masih di istiqomahkan sampai hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai ke depan dan kita meningkat ilmu sepanjang waktu agar kita faqih. Di antara doa kita adalah ke anak-anak kita, Allahumma ya Allah
faqihu fiddin. Kalau untuk Aisyah ya faqiha fiddin. Ya Allah, saya mohon kepada engkau faqihkan dia, pandaikan dia di dalam ilmu agama. Wa alimahu takwil. Dan jadikan dia termasuk orang yang dipahamkan dengan Al-Quran. Itu salah satu doa untuk anak-anak kita nih, ibu-ibu semuanya, agar anak-anak kita dipahamkan dengan ilmu agama, dipahamkan dengan Al-Quran. Tantangan zaman sekarang, anak-anak sekarang subhanallah Bapak Ibu, berat, beratnya luar biasa. Mendidik anak zaman sekarang itu beratnya luar biasa. Maka ganti tahun, ayo kita tata ulang, semangat kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita punya anak-anak yang soleh soleha, insya Allah. Karena ini yang menjadi investasi kita kalau kita sudah meninggal. Begitu kita meninggal, harapan kita ya anak-anak kita mendoakan kita. Jadi amal jariah, anak yang solehan, investasi kita. Kemudian karena ini awal tahun, saya mengingatkan, ini dulu ketika saya di Mahat begini ngajinya. Pokoknya kalau awal tahun ya mengingat masalah kematian. Pertemuan terakhir kita bahas itu, Bu Yuni. Saya agak lupa karena terakhir nggak saya rekamannya waktu itu rusak kok itu. Kalau nggak salah pas persoalan kitab itu, kita sekarang bahas sedikit, nanti saya sambung dengan kitab sholatnya, insya Allah. Jadi setiap di ganti tahun, jenengan coba mulai menghitung-hitung lagi tentang jatah umur yang sudah lewat. Berarti kan jelas hitungannya kurang satu, Bu. Gini Bang, jelas kita suka tidak suka udah berkurang satu. Semakin mendekat kepada waktu kematian kita. Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'ido. Kata Rasulullah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya kalau jenengan merasa kurang nasihat, maka setiap ada orang meninggal di lingkungan jenengan itu nasihat itu. Nasihat di dalam diam. Ini apa Jenengan kalau melihat orang meninggal, apa yang dirasakan? Saiki dekne sesu aku, kan gitu Gini apa Sekarang kita takziah, besok kita ditakziahi. Ibu-ibu semuanya. Makanya katakan kafa bil mauti wa'idu, kata Rasulullah. Sungguh yang namanya kematian itu adalah nasihat yang paling baik. Nggak banyak ngomong tuh orang meninggal tuh, meneng gue. Tapi awake dhewe ditenan loh. Gini Bang. Padahal meneng wae loh. Tapi kita takut betul. Kita melihat ketika nyolati, ketika diturunkan ke liang lahat. Saya berusaha kalau ada yang meninggal saya sampai ke liang lahat. Saya melihat ketika diturunkan itu, ya Allah, kayak gitu itu akhirnya saya itu. Setinggi apapun kedudukan, semulia apapun kedudukan, sekaya apapun, ya begitu itu diturunkan, nggak bisa apa-apa meneng wae loh nih. Gini loh mboten saged protes toh. Coba, aku mau peteng kan mboten saged. Jundal munggah dhuwur meneh mboten saged. Gini loh malah yang nganter bubar kabeh nek ngoten niku. Makanya sekali lagi kafa bil mauti wa'ido. Sungguh yang namanya kematian itu adalah nasihat terbaik. Nasihat terbaik. Maka Rasulullah juga menyebutkan aksiru, perbanyaklah untuk mengingat kematian. Suatu ketika seorang sahabat bersama Nabi Muhammad SAW lagi bersama Rasulullah, tiba-tiba datang orang Ansor. Orang Ansor itu orang Madinah. Orang Ansor datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol. Kata dia, ya Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling utama di sisi Allah dan di sisimu? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqo. Yang terafdol, yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Kemudian orang ini masih penasaran. Fa'ayul mu'minina, dan siapakah mukmin yang aqyas ya Rasulullah, yang cerdas, gitu, yang cerdas. Maka Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Nggih menika yang paling banyak mengingat kematian, kata Rasulullah, yang paling cerdas. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu. Bayangin,
Dan yang paling baik persiapannya untuk mati. Itu yang cerdas kata Rasulullah. Jadi cerdas itu bukan yang uangnya banyak, bukan yang pinter, bukan. Banyaknya uang untuk mempersiapkan sangu setelah mati itu cerdas. Itu cerdas. Jadi nek wong duwe duit akeh kok duite nggo nyiapke uripe bar mati, iku cerdas namanya. Tapi nek duit akeh kok munggo dolan wae, mboten cerdas niku, bodoh niku. Nggih. Duit akeh nggo tuku iki, oh entek. Mau golek meneh, kesel meneh subhanallah. Ngerti-ngerti tuwa meninggal. Nggih. Makanya yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian, kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu. Dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Kita makin dekat ibu-ibu ini apa nih? Kita makin dekat ini. Iya, kita udah ganti tahun loh ini. Kita makin dekat suka tidak suka. Oke. Makanya sekali lagi, sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang diam. Pun saya termasuk yang mendapat nasihat dari diamnya adik saya ketika meninggal. Oke. Keluarga saya manggilnya tuh Tante Reni namanya kan. Sebenarnya nama aslinya Alam Sri Subekti. Gitu. Namanya aja udah agak-agak medeni. Liannya jenenge Bito kabeh nih. Apa sama yang lain? Ini Bito sendiri nggak tahu memang udah ketakdir seperti itu. Kakak saya yang pertama namanya Nur Suranti Ningsih. Kakak pertama. Yang kedua Mur Yanti Ningsih. Yang ketiga Kris Wahyu Ningsih. Hampir jadi orang Kristen ini dulu yang ketiga ini. Saking miskinnya waktu itu bapak ibu susah, hampir diadopsi orang yang adopsi orang Kristen. Makanya namanya Kris. Ditarik lagi mama nangis terus. Kris Wahyu Ningsih. Kemudian saya. Kemudian habis saya Endah Lestari Ningsih. Gitu. Kemudian habis itu lah ini. Habis itu yang ini namanya tiba-tiba kok Alam Sri Subekti gitu. Itu sendiri itu. Jadi kadang-kadang Allah tuh kasih tanda sebenarnya ini. Kati nubuah. Kok itu Dewi yang dilalai. Adiknya dia lahir namanya Dewi Larasati Ningsih. Gitu. Jadi dia beda sendiri subhanallah. Subhanallah. Ternyata anak ini dari sekian saudara perempuan saya itu yang paling rajin. Kalau orang lain lagi ngobrol dia nyapu. Orang lain lagi apa dia isah-isah piring. Jadi memang nabung kebaikannya sejak kecil itu masya Allah. Nggak kenal capek itu. Ternyata ketakdir baru umur 22 tahun Allah cabut. Allah buat dia meninggal. Subhanallah. Dan itulah yang membuat saya kemudian menjadi berhijrah gara-gara melihat kejadian itu. Itulah yang namanya kafa bil mauti wa itu. Sungguh yang namanya kematian itu adalah nasihat terbaik, ibu-ibu. Makanya kalau jenengan kok rasanya lagi kurang semangat ibadah, ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi ayo ke ibadah. Ini apa nggih? Wedi mboten. Alam pun biasa pun ndak dina wong mati. Nah, ini masalah ini. Nggih. Maka disebutkan nggih, aksara zikrul maut, nggih, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bisalas, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Sing sinten kemawon membiasakan memperbanyak mengingat mati, maka Allah berikan kepada dia 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilu taubat, yaitu dia akan bersegera di dalam bertobat. Gini apa nggih? Ngerti sesuk mati jangan tobat mboten. Wong jate kaya apa mikir sesuk mati jenengan tobat hari ini. Gini apa nggih? Apa yo sempet dolan-dolan katanya mboten gitu. Katanya mboten sempat nonton Koreaan mboten. Sok mati mlebu kuburan. Saya gigi nonton, saya yakin nggak bisa. Makanya dikatakan kemuliaannya dengan takjil taubat, yaitu yaitu dengan dia akan segera bertobat, ibu-ibu. Makanya cerdas kalau orang banyak mengingat mati itu. Kemudian yang kedua, dia akan semangat di dalam ibadah. Sudah saya pernah sampaikan dulu nih. Semangat di dalam ibadah. Iya, orang mati mau semangat ibadah. Gini, dulu saya pernah ceritakan tentang Freddy Budiman yang penjahat besar itu loh. Gitu, ternyata ketika mau dieksekusi mati, wong jahatnya kaya ngono akhirnya ya Allah, istighfar. Pakai topi, padahal maunya abang ireng abang hijau, kuning. Begitu mau ditembak, pakai gamis, tutupan. Gitu. Ini makanya dia akan semangat di dalam ibadah. Jangan tahu besok subuh meninggal, yakin semalaman ini dengan sholat terus. Ini apa lagi? Nangis ngono. Ya Allah. Ya Allah, begitu. Padahal kematian itu ngancem kita tiap waktu. Gini apa lagi? Gini apa lagi?
Kemarin itu di Among-Rogo itu pebulu tangkis 17 tahun, dengar nggak, meninggal. 17 tahun lagi main bulu tangkis loh. Bayangin. Gimana nonton buatan itu? Bapak-bapak biasanya tahu itu. Meninggal lagi main bulu tangkis yang sehat tuh niku. Oh, pemain bulu tangkis musuh nggak sehat. Internasional loh niku. Kok yo meninggal di lapangan. Bayangin. Artinya apa? Sebenarnya kita diancam kematian itu setiap waktu. Cuma kadang-kadang kita itu lalai. Makanya banyak mengingat kematian. Yakin betul dengan sampai minggu depan? Kita nggak ada yang yakin. Yakin nggak sampai bulan depan? Nggak yakin kita. Gini apa nih? Ujuk-ujuk mati sakit tuh nih, kathah saat ini niku. Kemudian dimuliakan dengan apa? Ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Ini jenengan yang banyak mengingat mati itu bukan pengen nubuk harta ibu-ibu, bukan pengen. Aku dengan punya harta, bagaimana caranya harta saya bermanfaat untuk akhirat saya, kan begitu. Orang menjadi pelit itu karena pikiran dia mau lama hidupnya. Dikumpul-kumpul kayak rumah, tuh mobil, tuh motor sing apik, tuh iki, atau niku. Karena pikiran dia mau lama. Coba lah pikirannya dengan mau dekat. Paling setahun ungkas. Ngopo aku tuh motor api-api. Ditinggal to, dinggo rebutan. Nek api pun motornya duwe bojo anyar, nggo bojo sing anyar. Ngene apa nggih? Tiwas dengan singkat jauh ngumpul-ngumpul ke jebule nggo istri muda. Yo ditinggal meninggal ya dia nikah lagi lah, Bu. Ngene apa nggih? Jadi kan tunggu bulan protes. Aja bojo meneh, mboten saged. Ngene apa nggih? Nah itu. Makanya dia ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit, Ibu. Nah, maksudnya ridho dengan sedikit bagaimana? Kalaulah pun jenengan kayak jenengan lomoh, paham betul? Walaupun jenengan mampu beli Pajero Sport, jenengan cukup mungkin Avanza. Karena apa? Mending yang lain untuk nolongin orang lain, untuk ibadah tabungan saya. Dengan ahsanuhum lima ba'dahu, yang paling baik mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Maksudnya bagaimana? Nek duit oke, orang gue dhewe tok. Tapi piye carane arto niku saged nulungi banyak orang butuh. Contohnya kasus saya coba. Saya kalau kemarin ya tidak mendahului ketentuan Allah. Kalau bukan karena pertolongan sama mobil saya udah nggak bisa jalan itu. Uang saya sekarang juga nggak punya cukup uang sebanyak itu. Gini apa nggih? Tapi banyak orang baik yang kemudian mengaplikasikan ilmunya. Masya Allah. Termasuk satu kendaraan saya, motor itu titipan jamaah itu. Saya nitip di Ustaz, saya dapat pengen cepat jariah, saya titip motor satu buat jenengan, tolong dipakai. Masya Allah. Ya itu namanya apa? Orang yang baik di dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nek jenengan kok ternyata turahnya tenaga, piye carane tenaga ne panjenengan bermanfaat untuk persiapan kehidupan setelah kematian, itu maksudnya. Jadi ridho bil qalil. Ridho dengan sedikit, walaupun dengan sugih, aku cukup sak mene kok. Aku maaf ya koyo ngene orang jajan peh sugih jajan kaya sepur. Ojo jajan wae jajan. Subhanallah. Sakit kados niku nek mboten ridho bil qalil. Maka sebaliknya wa man nasya dzikrul maut, sing sinten kemawon lali dari kematian, mboten ngeling-eling kematian. Nek ana wong tak simpen medios lunga sisan wae aku gah krungu wong mati. Ana pengumuman innalillahi malah ditutup wedi ya. Maka dikatakan utulia bisalas, maka Allah akan hinakan dia dengan 3 hal juga sebaliknya. Jadi orang yang tidak banyak mengingat kematian maka akan taswifu taubat, akan menunda-nunda tobat. Rumongso uripe sidawa. Misalnya contoh gini Bu Ibu, ini yang sering terjadi ini. Sambil diunjuk monggo. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya, orang yang beranggapan bahwa akan panjang umurnya sok ngukur ngaten loh. Lah nek turunane mbah-mbahku dek ben iki ketoke rata-rata sedone 75 tahun niku. Misalnya seperti itu. Mbok aku ya paling ya kaya ngono. Aku saking 50 tahun berarti kurang selawe. Kadang-kadang begitu kita. Padahal kan belum tentu nggih. Gini apa nggih? Kadang-kadang kita ngukur dari nasab kita. Alah nek bapakku mimpin kayak 70 tahun, ibuku 75 tahun. Ya kira-kira aku nek ora dodo ya 70 tahun lah.
Saya kira aku nih bisa ketemu sih kurang 15 tahun jirodo suwi. Bisa kayak gitu loh Bapak Ibu. Gila Bang nggih. Padahal saged mawon jenengan cepet nggih. Nggih, makanya orang yang menganggap bahwa umurnya masih panjang dia akan tasfifu taubat, dia akan menunda-nunda taubat, dan ini bahaya Ibu-ibu. Nggih. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, taubat itu menjadi wajib ketika berdosa. Wong gawe dosa maka segera bertobat, wajib hukumnya. Makanya sholat tobat itu dilaksanakan bahkan di waktu terlarang. Jenengan gawe dosa bar asar, jenengan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, jenengan ambil air wudu 2 rakaat, angsal mboten? Angsal, karena sholat tobat itu termasuk sholat yang ada sebabnya. Seperti sholat mayit, ada orang meninggal bar asar, apa yang disolati? Tetap disolati, walaupun asalnya ba'da asar sampai maghrib itu nggak ada sholat aslinya kan gitu. Ba'da subuh sampai sore kan nggak ada sholat, terlarang, haram hukumnya sholat. Sholat mutlak maksudnya. Nggak ada sholat rawatib toh pada niku. Mboten enten sholat ba'da asar kan mboten enten nggih. Ya haram hukumnya. Sholat ba'da subuh haram, nggak ada, kecuali ada sebabnya. Contoh orang meninggal niku sebab, atau jenengan bar asar mlebu masjid, jenengan sholat tahiyatul masjid angsal, ada sebabnya. Tapi kalau sholat mutlak biasa mboten angsal. Termasuk sholat tobat jenengan dosa. Mongso bar nyeneni bojone panjenengan sampai mulai nang ora karo-karuan jenengan, ya Allah kok yo ngene men to aku, nyesal jenengan astagfirullah wa atubu ilaih, ambil air wudu, sholat tobat 2 rakaat, itu boleh walaupun ba'da asar. Nah itu makanya jangan sampai tasfif di dalam bertobat, jangan sampai kita menunda tobat, dan itu biasanya terjadi sama orang yang melupakan kematian. Kemudian yang kedua, orang yang melupakan kematian, dia akan tenggelam di dalam kemaksiatan, malas beribadah. Malas di dalam beribadah, dia akan tenggelam di dalam kemaksiatan, subhanallah. Dan yang ketiga adalah tidak ridho dengan yang sedikit. Rumah sore pedawa kok, umai kudu api, mobilnya kudu api, motornya kudu api, kelambine kudu api, kan gitu. Kalau orang pikirannya panjang, padahal bisa jadi mung karek 2 minggu. Nah nih kok, ingat Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini perhatikan coba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji panjenengan, siapa di antara panjenengan yang paling baik amalnya. Jadi kematian tadi yang kita bicarakan, kematian tadi itu adalah salah satu makhluknya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Segala yang diciptakan oleh Allah adalah makhluknya Allah. Maka kematian itu adalah makhluknya Allah, sebagaimana jenengan. Manusia makhluknya Allah. Semuanya makhluknya Allah. Termasuk kematian adalah makhluknya Allah. Jangan perhatikan ini penting. Nanti akan datang suatu masa di yaumil akhir jenengan, kita akan kumpul di sana. Kalau kemudian semua orang sudah disortir, yang penduduk sorga sudah di sorga, yang penduduk neraka sudah di neraka, yang jatah di neraka jahanam selama-lamanya sudah di sana. Kemudian yang jatah di neraka sebentar sudah ditarik ke sorga. Kan ada nih orang-orang yang mampir neraka niku enten. Karena keburukannya, karena timbangannya lebih berat buruknya, maka dia mampir dulu di neraka, dikumbah dulu di neraka, sampai kemudian selesai itu. Ketika seluruhnya sudah selesai, enggak ada lagi orang yang pindah dari neraka ke sorga, maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, yu'ta bil mauti nunas, yu'ta bil mauti ala hayati al-kab. Allah akan datangkan kematian makhluknya Allah yang bernama kematian dalam bentuk kabs, dalam bentuk domba. Jadi ngenjang, ini sorga, ini neraka,
Kemudian Allah datangkan kambing, domba di tengah-tengah. Yang penduduk surga bisa melihat, penduduk neraka bisa melihat. Kemudian sama Allah disembelih tuh kematian. Paham ya? Kematian diwujudkan dalam bentuk domba. Domba ini namanya kematian. Mungkin dengan sakit bayangkan. Jadi kematian itu adalah makhluknya Allah. Kemudian disembelih. Maksudnya bagaimana? Bar niki mboten enten kematian malih. Sudah nggak ada kematian sejak hari itu. Semuanya hidup. Itu yang namanya abadi. Hum fiha khalidun. Maka dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun la mauta fih. Wahai penduduk surga, sak bare dinten iki mboten enten mati malih. Urip terus panjenengan. Nikmat terus panjenengan di surga. Bayangin, maka seluruh penduduk surga coroteng dunia rame-rame, gitulah kira-kira. Saking senengnya dia akan kekal dalam kenikmatan. Sebaliknya, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun la mauta fih. Kalian juga akan kekal di sana, nggak ada kematian lagi setelah ini. Padahal yang paling diharapkan penduduk neraka adalah kematian. Ben ora loro maksudnya. Sayangnya nggak bisa mati, bayangin. Karena mati sudah disembelih. Wis ra ono mati meneh perniku. Itulah mengapa kita di dunia ini disuruh berjuang, sabar. Karena bayarannya itu begitu, Bapak Ibu semuanya. Kebayang nggak kalau jenengan berada di sisi yang di neraka jahanam itu? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hum fiha boten saged medal loh. Mati ora iso, nek mati iso ngono. Boten saged mati. Disilet-silet dibakar urip wae. Bayangin, loro wae bayangin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan jenengan perlu tahu ibu-ibu semuanya, saya kasih satu hal supaya menjadi pegangan buat jenengan semua dan untuk saya pribadi, bahwa di antara penduduk neraka jahanam yang paling bawah, di darkil asfal minan nar, di bagian yang paling bawah keratnya dengan ini justru orang munafik, bukan orang kafir, bukan. Di bawahnya lagi ada orang munafik. Orang munafik adalah orang yang pura-pura baik padahal buruk. Subhanallah, dia seperti serigala berbulu domba. Saya pernah ngalami dalam dunia bisnis, ibu-ibu. Saya orang polos, bisnis ini saya pikir semua orang baik. Wapik banget dengan jebule sebuah, subhanallah. Boleh nipu kira-kira, sekali nipu 400 juta. Subhanallah, sampai sekarang nggak kembali. Sekali nipu 135 juta, sampai sekarang nggak kembali. Subhanallah. Kalau yang 42 juta yang terakhir, karena orangnya pinjem, bener-bener orangnya susah, saya ridho lah. Tapi kalau yang nipu kayak gitu, subhanallah, orangnya baik, kesannya tuh kalimatnya baik, subhanallah, jahatnya pol-polan. Maka jangan ingat-ingat, ini tahun baru, perbaiki bagian ini. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa 142. Quran surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik adalah orang yang dia ketika berdiri hendak sholat, maka dia malas-malasan. Kalau jenengan masih malas-malas nek sholat, hati-hati. Karena normalnya kalau orang beriman, sholat itu semangatnya pol-polan. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia, jikalau dia berdiri menuju sholat, dia malas-malasan sholatnya. Enggak semangat menuju Allah. Yura'unan nas. Dia itu berdiri sholat, dia beribadah, dia melakukan kebaikan karena ingin dilihat manusia. Dia semangat kalau dilihat manusia. Nek ono wong akeh, Allahu Akbar. Koyo toko sumen. Giliran dhewean. Rampung sholatnya. Itu sifat orang munafik. Subhanallah. Yura'unan nas. Dia tuh semangat kalau dilihat manusia. Kalau nggak dilihat manusia, rampung. Subhanallah. Kemudian di akhir ayat dikatakan wala yadkurunallah illa qalila. Tidaklah orang munafik itu mengingat Allah kecuali sedikit saja. Kenapa? Kenapa Pak Ibu-ibu semuanya? Ini gelas Ibu-ibu ini. Kak, ini katakan ini hati panjenengan.
Kalau sudah diisi air penuh kayak gini, yang air ini adalah keinginan jenengan dipuja manusia, dibuat baik oleh manusia, dianggap baik, dianggap hebat oleh manusia, penuh. Sehingga tempatnya hati panjenengan untuk Allah tuh nggak ada. Makanya wala yadkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah zikrullah kecuali sedikit banget. Kelingan Gusti Allah sedikit. Kelingan iki loweng. Wah, aku ngarep kayak piye yo, aku mau bengesku ya cukup ora yo. Jojo bengesku lek ngono kambeku piye yo. Subhanallah ya penuh. Jadi hatinya penuh dengan pendapat manusia, subhanallah ibu-ibu. Maka ini ciri-ciri kemunafikan dan itu fidarkil asfal minan, ngisor dhewe niku. Kerajaan. Kenapa ibu-ibu? Kenapa kok ngisor dhewe? Karena dia itu merendahkan Allah. Kenapa? Dia merendahkan Allah dengan sholatnya. Giliran sholat gue ngadep Gusti Allah sembarangan. Sholat ngarepe wong apik. Itu namanya merendahkan Rob kita. Bayangin ibu-ibu. Maka jangan koreksi kalau jangan sholat Allah Akbar. Karena apa? Saya mengharap ridho Allah atau karena apa? Jangan tanya kepada diri sendiri. Kalau kita tidak mengharapkan ridho Allah, itu berbahaya. Wah, saya ingatkan sekali lagi, nanti buka Quran surah An-Nisa 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu orang yang ketika berdiri untuk sholat dia malas-malasan. Sekali lagi, seharusnya orang muslim itu kalau sholat itu semangatnya pol-polan. Adem punya meredek tetap semangat. Karena menuju ke Allah, ketemu sama Allah, ketemu zat yang menciptakan jenengan, yang mengurus jenengan, yang membuat jenengan jadi sehat, membuat jenengan semua urusannya lancar. Kan Allah. Dan jenengan ketemu kan buatan semangat. Kan enggak logis gini lagi. Maka dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Subhanallah. Nah ini dikoreksi di awal tahun bagian ini karena kalau enggak repot kita. Kenapa ini diingat-ingat Bapak Ibu semuanya? Jadi malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit mengulang tentang pelajaran sholat kita. Kita tata ulang lagi mulai malam hari ini insya Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, inna sesungguhnya awwala ma yuhassibu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Sebab sesungguhnya amal yang kali pertama dihisab nanti di yaumil akhir adalah sholat kita, ibu-ibu.